Pada masa itu Makkah hanyalah sebuah kota kecil di jantung Jazirah Arab, dikelilingi bukit-bukit tandus dan lembah yang kering. Ia bukan negeri pertanian, bukan pula pusat kekuasaan kerajaan besar, namun Allah telah menetapkannya sebagai titik pertemuan manusia, pusat ibadah dan perdagangan bagi berbagai kabilah Arab. Di tengah kota berdiri Ka'bah, rumah tua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai simbol tauhid. Akan tetapi, warisan suci itu telah kehilangan kemurniannya. Berhala-berhala memenuhi sekelilingnya dan manusia menggantungkan harapan kepada benda-benda yang tak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat. Struktur masyarakat Makkah bertumpu pada sistem kabilah. Nasab menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan diukur dari jumlah pengikut serta kemampuan membela kehormatan kelompok. Solidaritas dijunjung tinggi, namun sering berubah menjadi fanatisme. Perselisihan kecil dapat menjelma peperangan panjang, dan dendam diwariskan lintas generasi. Di tengah sistem itu, ketimpangan sosial terasa nyata. Kaum lemah kerap terabaikan, dan anak-anak yatim tidak selalu memperoleh perlindungan kecuali berada di bawah naungan keluarga yang kuat. Kekuasaan dan harta menjadi penentu kedudukan, sementara keadilan belum menjadi nilai bersama. Perempuan pun belum mendapatkan tempat yang layak. Sebagian dipandang sebagai beban, dan kelahiran anak perempuan sering disambut dengan kesedihan dan rasa malu. Kasih sayang dan penghormatan belum sepenuhnya berakar dalam tatanan sosial. Secara ekonomi, Makkah hidup dari perdagangan. Letaknya yang strategis menjadikannya persinggahan utama kafilah antara Yaman dan Syam. Kaum Quraisy dikenal piawai berdagang, dan perjalanan niaga menjadi denyut utama kehidupan kota. Namun kekayaan beredar di kalangan terbatas. Riba dipraktikan, dan jurang antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Meski demikian, di balik kerasnya kehidupan jahiliyah, masih tersisa nilai-nilai luhur, memuliakan tamu, menjaga janji, dan menghormati garis keturunan. Makkah juga dikenal sebagai tanah haram, tempat darah sebisa mungkin dihindari, dan para musafir merasa aman. Dalam urusan keimanan, mayoritas masyarakat telah jauh dari tauhid. Ka'bah yang seharusnya menjadi pusat penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, berubah menjadi tempat ritual kesyirikan. Namun di tengah gelapnya penyimpangan itu, masih ada segelintir jiwa yang gelisah mencari kebenaran. Mereka dikenal sebagai kaum Hanif, orang-orang yang berusaha tetap setia pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam suasana sosial yang timpang, ekonomi yang tidak adil, dan keimanan yang tercemar itulah Allah menurunkan rahmat-Nya. Di tengah dunia yang lelah oleh kegelapan, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Tahun itu dikenal dalam sejarah sebagai Tahun Gajah. Beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Makkah mengalami peristiwa besar yang mengguncang Jazirah Arab. Pasukan Abrahah datang membawa gajah-gajah besar, berniat merobohkan Ka'bah, rumah suci yang telah dimuliakan Allah sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun rencana itu terhenti oleh kehendak Allah. Allah menjaga rumahnya dengan cara yang tidak disangka oleh manusia. Burung-burung dikirim dari arah langit, membawa batu-batu yang menjadi sebab kehancuran pasukan tersebut. Kekuatan yang dibanggakan manusia runtuh, dan kesombongan berakhir tanpa sisa. Peristiwa itu bukan sekadar penyelamatan Ka'bah. Ia merupakan tanda bahwa Allah sedang menyiapkan panggung sejarah, bahwa suatu risalah besar akan segera dimulai. Dan ketika peristiwa itu masih segar dalam ingatan penduduk Makkah, pada malam Senin yang sunyi, di sebuah rumah sederhana, Allah menetapkan kelahiran seorang anak yang kelak akan mengubah arah kehidupan manusia. Di rumah itu tinggal Aminah binti Wahb, seorang perempuan Quraisy yang dikenal lembut budi pekertinya dan bersih keturunannya. Malam itu, rasa sakit persalinan mulai ia rasakan. Ia berada seorang diri. Suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat dalam perjalanan dagang sebelum sempat menyaksikan kelahiran putranya. Tidak ada suami yang mendampingi, tidak ada ayah yang menanti di luar rumah. Namun Aminah tidak diliputi rasa takut. Allah menganugerahkan kepadanya ketenangan yang tidak biasa. Ia tidak merasakan kesakitan sebagaimana perempuan-perempuan lain. Malam itu berjalan dengan damai, seolah Allah sendiri yang memudahkan urusan tersebut. Kelak, Aminah akan menyampaikan kesaksiannya.
Aku tidak merasakan sakit sebagaimana perempuan lain, dan aku melihat cahaya keluar dariku, hingga aku dapat melihat istana-istana negeri Syam. Cahaya itu bukan cahaya biasa, bukan pula sesuatu yang ditampakkan untuk dipertontonkan. Ia adalah tanda dari Allah, sebagai penghibur bagi seorang ibu, dan sebagai isyarat bahwa anak yang lahir pada malam itu membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Malam terus berjalan dalam ketenangan yang Allah limpahkan. Di rumah sederhana itu, Aminah binti Wahab merasakan bahwa persalinan berlangsung dengan mudah. Tidak ada kegelisahan yang menekan jiwanya, tidak pula rasa sakit yang memberatkan tubuhnya. Segala sesuatu terjadi dengan kelapangan yang hanya dapat datang dari pertolongan Allah. Ketika saat itu tiba, seorang anak laki-laki dilahirkan ke dunia. Ia lahir dalam keadaan bersih, sebagaimana kesucian yang kelak menjadi ciri hidupnya. Tidak disertai kegaduhan, tidak pula perayaan manusia, namun langit telah mencatat peristiwa tersebut sebagai awal dari rahmat yang besar bagi seluruh alam. Aminah menggendong putranya dengan perasaan syukur dan ketentraman. Ia menyadari bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Sejak awal kelahirannya, Allah telah melimpahkan penjagaan dan kemudahan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sirah, bayi itu lahir dalam keadaan sudah terkhitan, suatu keistimewaan yang Allah karuniakan kepadanya. Wajahnya tampak bersih dan bercahaya, bukan sebagai cahaya yang menyilaukan mata, melainkan keteduhan yang menenangkan hati. Pada saat itu, tidak ada suara yang mengumandangkan kelahirannya. Tidak ada manusia yang bersorak menyambutnya, namun para malaikat mengetahui, dan bumi menerima kehadiran hamba pilihan Allah. Anak itu kelak diberi nama Muhammad, nama yang tidak lazim di tengah masyarakat Quraisy saat itu, namun menjadi nama yang paling banyak disebut di bumi hingga akhir zaman. Ia lahir sebagai yatim, tanpa ayah yang mengazani di telinganya, tanpa pelukan seorang bapa yang menyambutnya, namun Allah sendiri yang menjadi pelindungnya. Sebagaimana firman-Nya kelak, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Al-Quran Surah Ad-Duha, ayat 6. Malam itu, tanpa disadari oleh banyak manusia, seorang nabi telah dilahirkan. Seorang rasul terakhir telah hadir di dunia, bukan untuk satu kaum, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan dari rumah sederhana itu, cahaya petunjuk mulai berjalan pelan, menuju hati-hati yang kelak akan dibersihkan oleh risalahnya. Ketika fajar mulai mendekati Makkah, kabar kelahiran itu perlahan disampaikan kepada keluarga Bani Hashim. Seseorang datang menemui Abdul Muthalib bin Hashim, pemuka Quraisy dan penjaga Ka'bah, untuk menyampaikan bahwa dari Aminah binti Wahab telah lahir seorang anak laki-laki, putra dari Abdullah, anaknya yang telah wafat. Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tetapi karena perasaan yang bercampur antara haru dan syukur. Seorang cucu telah lahir, namun ayahnya tidak sempat menyaksikannya. Dalam diam itu, Abdul Muthalib menundukkan hati kepada Allah, memohon agar anak yatim itu berada dalam penjagaannya. Ia segera berangkat menuju rumah Aminah. Langkahnya tidak tergesa, namun penuh perhatian. Ketika sampai, ia melihat cucunya terbaring dengan tenang. Abdul Muthalib menggendong bayi itu dengan lembut, menatap wajahnya dengan penuh kasih. Riwayat menyebutkan bahwa hatinya dipenuhi rasa gembira yang tidak biasa. Sebagai ungkapan syukur, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Di hadapan rumah Allah, ia memanjatkan doa, memuji Allah, dan memohon keberkahan bagi anak tersebut. Tidak ada kesombongan, tidak pula perasaan memiliki yang berlebihan. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa anak ini adalah titipan Allah. Ketika ditanya tentang nama yang akan diberikan, Abdul Muthalib menjawab dengan tenang bahwa ia ingin menamainya Muhammad. Nama itu terdengar asing di telinga sebagian Quraisy karena tidak umum digunakan di kalangan mereka. Namun Abdul Muthalib memiliki harapan yang tulus. Ia berkata bahwa ia ingin agar cucunya itu kelak dipuji di langit dan di bumi. Demikianlah, seorang anak yatim yang lahir dalam kesederhanaan telah disambut dengan doa, syukur, dan pengharapan yang besar. Belum ada wahyu yang turun, belum ada risalah yang disampaikan, namun Allah telah menanamkan kemuliaan itu sejak awal kehidupannya. Dan dari tangan seorang kakek yang penuh kasih, perjalanan hidup Rasul terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala pun
mulai dijaga. Beberapa hari setelah kelahiran cucunya, Abdul Muthalib kembali menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab saat itu, ia menyembelih hewan sebagai bentuk ungkapan kegembiraan dan rasa terima kasih atas kelahiran seorang anak. Penyembelihan itu dilakukan bukan untuk bermegah-megahan, melainkan sebagai tanda syukur dan sebagai jamuan bagi keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Riwayat sirah menyebutkan bahwa Abdul Muthalib menyembelih hewan dan mengundang kaum Quraisy untuk menghadiri jamuan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa syukurnya atas kelahiran cucunya dan memohon kepada Allah agar anak tersebut tumbuh dalam penjagaan dan keberkahannya. Sebagian orang Quraisy bertanya tentang nama yang telah diberikan kepada bayi itu. Ketika Abdul Muthalib menjawab bahwa ia menamainya Muhammad, mereka kembali merasa heran karena nama tersebut tidak lazim digunakan di tengah masyarakat mereka. Namun Abdul Muthalib menjawab dengan penuh ketenangan bahwa ia berharap cucunya kelak menjadi seorang yang terpuji, dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Penyembelihan hewan itu bukan sekadar tradisi sosial. Ia menjadi salah satu penanda awal bahwa anak ini disambut dengan doa, kepedulian, dan rasa syukur meskipun ia terlahir dalam keadaan yatim. Kelak, syariat Islam akan menetapkan akikah sebagai ibadah yang dianjurkan bagi umatnya, dan peristiwa ini dipahami oleh para ulama sebagai bagian dari tradisi syukur yang Allah mudahkan terjadi pada kelahiran Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, sejak hari-hari awal kehidupannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikelilingi oleh perhatian keluarga dan penjagaan Allah, tanpa kemewahan, tanpa kemegahan dunia, tetapi penuh dengan doa dan harapan yang tulus.